Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena memang selayaknya lah segala pujian itu hanya diaturkan kepadanya. Karena beliaulah yang memiliki keagungan dan pemilik segala kesempurnaan. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umat beliau yang selalu berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita hari ini bertolak kepada buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah, di mana bukunya ini berjudul Amalan Sehari-hari Seorang Muslim yang Sesuai dengan Sunnah, di mana buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Buku ini sangat singkat dan sederhana sekali isinya, di mana di dalam buku ini terdapat lebih kurang 30 amalan harian yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim dengan berbagai keutamaannya, ya. Yang pertama, amalan harian seorang muslim itu dituliskan di sini adalah dimulai dengan niat yang benar untuk melakukan amalan-amalan saleh, ya. Jadi amalan yang pertama itu adalah mulai dengan niat yang benar untuk melakukan amalan-amalan soleh, ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man ata firashahu wa huwa yawi an yakuma yusalli minal laili faghalabahu anhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi mir rabbi. Yang artinya, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat agar dia melakukan sholat di malam hari, lalu matanya mengalahkannya atau dia tidak terbangun hingga subuh, maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan, ya, dan tidurnya menjadi sedekah bagi dari Rabbnya. Oleh karena itu, niatkanlah dengan benar perbuatan-perbuatan yang mubah, ya, seperti makan, kemudian tidur, berpakaian dan lain-lainnya gitu, agar dia itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Islam telah mengajarkan kepada kita segala urusan itu, mulai dari yang paling sederhana sampai ke bagian paling kompleks, itu diajarkan di dalam Islam. Adab bagaimana cara berpakaian, adab bagaimana cara makan, bahkan sampai adab ke kamar mandi saja diajarkan di dalam Islam. Kemudian di sini dikatakan bahwa Ibnu Rajab rahimahumullah berkata, manakala seorang muslim memenuhi keinginan syahwatnya yang mubah dengan niat takwa, maka hal itu dapat menjadi ketaatan yang berpahala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari salat malamku. Begitu bagaimana kita lihat sahabat itu dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai tidur saja itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa sunnah yang bisa kita kerjakan, dan semoga berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga senantiasa kita diistiqomahkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah sebelum tidur itu, mulai dari sunnah berwudu, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, ya, surah An-Nas, masing-masingnya sebanyak 3 kali. Kemudian setiap kita selesai membaca dari masing-masing surah itu, kita meniupkan ke tangan kita, kemudian menyapukannya ke seluruh tubuh itu sebanyak 3 kali. Kemudian membaca surah Al-Kursi,
Kemudian ada beberapa sunnah-sunnah lainnya. Kemudian yang terakhir itu sebelum tidur itu kita disunahkan untuk menyapu ya, tempat tidur kasur itu kita dengan selai kain sambil membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditiupkan, kemudian dihempaskan dia ke kasur tempat tidur kita. Begitu luar biasanya Islam itu, sampai hal-hal seperti itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini dikatakan hal ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa an awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ya, itu amalan harian seorang muslim yang pertama, yakni meniatkan segala sesuatunya itu dengan atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian amalan yang kedua dari seorang muslim itu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amalkan adalah berdakwah agar orang lain mendapatkan hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, kemudian merintis jalan-jalan kebaikan agar diikuti oleh mereka. Dan apa yang saya lakukan beberapa minggu ini, merekam beberapa kajian saya, mulai dari kajian fikih sampai hari ini kajian umum, yang dimana saya berusaha untuk menyampaikan tentang amalan-amalan soleh seorang muslim, maka tidak terlepas dari sunnah Rasulullah SAW, di mana kita disuruh untuk mengajak saudara-saudara kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia tentu keterbatasan kita dibatasi untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian untuk hidayah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dasarnya adalah Rasulullah SAW bersabda, famallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka minal ayyakuna laka humra na'am. Artinya, demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau, maka itu lebih baik darimu, lebih baik bagi engkau daripada engkau memiliki seekor unta berwarna merah. Ya. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, inna da'la alal khairi kafa'ilmi, sesungguhnya yang menunjuk kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Saya juga pernah membaca salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengajak kepada orang dalam beribadah, kemudian orang tersebut mengerjakan ibadah tersebut, maka dia mendapatkan pahala sebanyak yang dikerjakan oleh saudara kita tersebut. Kemudian amalan yang ketiga, yang menjadi bagian dari amalan sehari-hari yang bisa kita kerjakan sebagai seorang muslim, yakni mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang akan mendoakan kita. Ya, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, iza matal insanu khoto'ah amaluhu illa min salas, shadaqati jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi auladin salih yada'ulu. Hadis yang sudah sangat sering kita dengarkan sekali, di mana jika seorang meninggal dunia maka terputus segala amalannya, ya, kecuali ada 4 perkara. Yang pertama itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kemudian yang terakhir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian sebagaimana Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya, ya, apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal nanti? Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim bahwa aku menyembah apa yang kau sembah wahai ayah. Kan seperti itu. Artinya sebagai seorang tua, hal pertama yang perlu kita ajarkan kepada anak itu adalah akidah yang benar, cara beragama yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah Rasulullah melalui lisan Rasulullah SAW telah menyampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim, dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang tidak hanya memberikan kemaslahatan di dunia, akan tetapi memberikan kemaslahatan sampai di akhirat, dan begitu juga kemaslahatan untuk di dunia. Berikutnya, amalan harian yang keempat yang bisa kita kerjakan itu adalah mengkaji ilmu agama. Mengkaji ilmu agama. Hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang pagi-pagi dia pergi ke masjid, kemudian dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti haji yang sempurna dikerjakan. Ya, mengkaji ilmu agama ini adalah salah satu, ditambah termasuk kami sendiri, bahwa ilmu agama yang dimiliki sampai saat ini itu masih sangat terbatas sekali. Ilmu yang diperoleh hanya dari ketika mengaji di surau, ditambah pendidikan selama sekolah dasar, SMP, kemudian SMA. Ya, itu masih sangat sedikit sekali dari luasnya ilmu tentang Islam ini. Maka saya kutip dari pernyataan salah satu ulama kita, Amin Halim Naro rahimahumullah. Beliau mengatakan, jika engkau ingin memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah akidah. Jika engkau ingin ibadahmu lebih baik, maka pelajarilah ilmu fikih. Jika engkau ingin hubungan keseharianmu dengan sesama saudara-saudaramu itu berjalan baik, maka pelajarilah kajian-kajian yang bersifat muamalah. Begitu pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Tidak akan diterima suatu amalan yang dikerjakan tidak seperti yang kami contohkan. Maka ikutlah ittiba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ilmui segala, ketika kita akan melakukan ibadah tertentu, maka ilmui ibadah tersebut. Apa dalil yang sahih dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk mengerjakan amalan tersebut. Jangan sampai kita itu beragama hanya mengikuti dari nenek moyang, hanya mengikuti dari kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat, yang padahal kita tidak tahu apa dasarnya gitu. Maka dari hari ini saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk mari menuntut ilmu agama demi kemaslahatan kita, demi tercapainya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berikutnya amalan harian seorang muslim yang kelima, yang terakhir ya untuk hari ini, kajian hari ini, berdoa untuk saudaranya sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Ini adalah salah satu keutamaan seorang muslim, di mana seorang muslim itu dia saling mendoakan dan saling memohon ampun untuk saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Inilah keutamaan seorang muslim, bagaimana kuatnya ukhuwah Islamnya mereka, di mana mereka saling mendoakan satu sama lain dan mereka saling beristighfar untuk saudara-saudaranya. Ya, sampai di sini dulu kajian kita membahas kitab amalan harian seorang muslim yang ditulis oleh Abu Muhammad Saleh bin Hasbullah. Dari yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada lebih kurang 30 amalan harian seorang muslim yang sesuai dengan as-sunnah, dan alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan amalan pertama sampai amalan kelima. Terima kasih. Kita tutup majelis kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.